Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada kabar gembira bagi seluruh peserta P3K tahun 2022, terutama formasi Kemenak, di mana di sini diberitakan Menteri Pan-RB Menak kolaborasi reformulasi P3K tahun 2022. Kelulusan melonjak 77,27%. Kita bacakan beritanya. Kebijakan reformulasi yang diterapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K teknis tahun 2022 berdampak signifikan bagi banyak instansi. Salah satunya adalah Kementerian Agama, yang keterisian formasinya diproyeksikan meningkat menjadi 77,27%. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, berdasarkan data, Kementerian Agama mendapat 49.549 formasi pada 2022. Namun, formasi yang terisi hanya 58,67% atau 29.069 formasi. Setelah dilakukan reformulasi seleksi P3K teknis 2022 di Kementerian Agama, diproyeksikan formasi yang terisi meningkat menjadi 38.287 atau 77,27%. Reformulasi seleksi P3K teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta XTHK 2 dan peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini, termasuk di lingkungan Kementerian Agama. Jelas Menteri Anas saat konferensi pers bersama Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kantor Kementerian Agama Jumat hari ini. Anas menambahkan, pada rekrutmen P3K tahun 2022, Kementerian Agama mendapatkan formasi terbesar, yaitu 49.549 P3K atau hampir 9% dari total formasi nasional sebesar 567.938. Anas berharap meski belum sepenuhnya ideal, reformulasi yang dilakukan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan formasi yang cukup urgen dalam pelayanan Kemenak. Di antaranya para guru pendidikan agama Islam, termasuk guru Al-Quran Hadis, guru sejarah kebudayaan Islam, guru pengetahuan Alkitab, dan sebagainya. Setelah itu juga untuk pentashi mushaf Al-Quran, penyuluh agama Buddha, hingga penghulu. Dia mengungkapkan, kebijakan reformulasi mempertimbangkan berbagai aspek dan diharapkan tidak mengurangi kualitas P3K. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah.
ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi, atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. Artinya, jika sudah terisi, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya, tegas Menteri Anas. Optimalisasi keterisian kebutuhan ini dilakukan bagi peserta dari ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2 dan tenaga non-ASN atau honorer. Pemerintah mengakui keberadaan mereka bermanfaat bagi kinerja instansi pemerintah. Karena itu, kebijakan ini dibuat dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan pengabdian ex THK 2 dan tenaga non-ASN selama ini. Reformulasi seleksi P3K teknis 2022 ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Selain reformulasi seleksi P3K 2022, Kementerian Pan-RB juga baru saja menyerahkan penetapan formasi kebutuhan ASN untuk Kementerian Agama tahun 2023 sebanyak 4.125 yang terdiri atas 4.057 P3K dan 68 calon pegawai negeri sipil CPNS. Formasi itu terdiri dari 2.296 guru P3K, 224 tenaga kesehatan, dosen CPNS, dan PPK masing-masing 68 formasi, serta tenaga teknis sebanyak 1.469. Alokasi formasi 2023 ini sesuai dengan jumlah pegawai pensiun di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya, untuk penyelesaian jabatan tersebut perlu dilakukan perencanaan kebutuhan yang tepat terkait dengan kualifikasi pendidikan dengan jabatan termasuk unit kerjanya, khususnya dalam mendorong penyelesaian ex THK 2 dan tenaga non-ASN, jelas Anas. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Menteri Pan-RB beserta jajaran. Menurutnya, reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kementerian Agama. Gus Yakut, panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa dengan kebijakan reformulasi tersebut, formasi yang belum terisi dapat dioptimalkan. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara bertahap, khususnya bagi yang sudah mengabdi. Secara teknis, optimalisasi formasi tersebut akan dilakukan validasi sebelum diumumkan kepada publik. Kemenak tentu akan melaksanakan ketentuan sebagaimana keputusan Menteri Pan-RB tersebut, pungkas Gus Yakut.
Demikian informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi peserta P3K tahun 2022 yang dalam pengumuman kemarin statusnya masih TL. Semoga dengan kebijakan ini yang TL bisa menjadi lulus.